Nabi SAW ya, pernah ditawarkan oleh Jibril ya, karena Rasul SAW sering mengalami ya. Pernah satu ketika Rasul sholat, kemudian ada sahabat di samping. Setiap Rasul itu ruku ada bunyi rrr. Begitu sujud bunyi lagi rrr. Jadi dengarin sama sahabat kan, apa yang bunyinya? Pas ruku berbunyi kedengaran. Nah, sujud juga begitu. Setelah selesai Rasul sholat, sahabat ditanya, ya Rasul, apa Tuhan masuk angin? Sakit? Enggak. Itu yang bunyi-bunyi itu apa ya Rasul? Dibuka Rasul jubahnya sedikit, rupanya batu Pak. Disusun, diikat di perutnya supaya tidak terasa lapar karena sudah berapa hari nggak makan. Pernah nggak Bapak Ibu ngalami seperti itu? Belum kan? Batu yang kecil disusun di perut ini, diikat. Nah, untuk apa? Untuk mengganjal perut supaya tidak terasa lapar. Masya Allah, kita ini sudah makan 3 kali sehari masih kurang juga. Rasul sudah berapa hari nggak makan. Dari pagi belum makan. Nggak ada yang mau dimakan. Saking miskinnya secara lahiriah. Seringkali dapur Siti Aisyah radhiyallahu anha nggak berasap Pak. Karena nggak ada yang mau dimasak. Dalam kondisi seperti itu, Jibril datang menawarkan, ya Rasulullah, kalau kau mengizinkan, itu Uhud bisa jadi emas. Kau bisa kaya. Enggak, saya enggak mau. Ya. Bagi saya, kata Rasul, cukup kenyang sehari, lapar sehari. Itu aja udah cukup bagi saya. Enggak perlu banyak duit. Nggak perlu banyak harta. Lapar sehari, kenyang sehari, itu sudah cukup buat saya. Ketika saya lapar, saya bisa bersabar. Ketika saya kenyang, saya bisa bersyukur. Kalau kenyang terus, kapan sabarnya? Kata Siti Aisyah, Siti Khadijah radhiyallahu anha, ini cerita yang pernah saya baca. Ya. Pernah satu ketika Rasulullah pulang ke rumah. Lalu kemudian didapatinya Siti Khadijah sedang menangis. Lalu ditanya, kenapa engkau menangis? Ya. Nggak jawab. Apakah karena hartamu sudah habis, aku gunakan untuk dakwah agama? Diam, nggak jawab. Tapi terus menetes air mata, membasahi pipi. Rasul desak, kenapa kau menangis? Ya Rasul, kata Siti Khadijah radhiyallahu anha, usiaku sudah lanjut. Saya nggak punya apa-apa. Semuanya saya serahkan kepada Allah dan Rasul. Saya tidak pernah menyesali karena harta habis, enggak. Yang saya tangiskan, ya Rasul, usiaku sudah lanjut. Dakwahmu untuk menyebarkan agama ini belum selesai. Andaikan saya berpulang ke rahmatullah terlebih dahulu, siapa nanti yang akan membantumu menyebarkan agama ini? Itu yang saya tangiskan. Kalau memang waktunya sampai ya Rasul, saya sudah berkalang tanah di alam kubur, sedangkan engkau akan mendakwahkan agama ini ke suatu tempat, tetapi kau tidak dapat menjangkau tempat itu kecuali pakai jembatan. Andaikan tulang belulangku bisa dibuat jembatan, galilah kuburku nanti ya Rasul. Ambil tulang belulangku demi untuk agama Allah.
Jangankan harta, tulang belulangku, kalau memang ada manfaatnya untuk agama, ambil. Itu yang saya tangiskan, kata Siti Khadijah radhiyallahu anha. Lalu berapa hari kemudian Rasul mengajak Siti Khadijah jalan-jalan sore ke kaki Bukit Uhud. Bu, ayo kita jalan-jalan sore-sore, bawa tuh keranjang kosong, berangkat berdua, bawa keranjang kosong. Sampai di kaki Bukit Uhud, Rasul mengambil sebingkah batu sebesar tinggi. Ambil batu. Alhamdulillah, rezeki min Allah. Ini ada rezeki dari Allah. Ditaruhnya di dalam keranjang itu. Rupanya emas murni, Pak. Batu tadi jadi emas murni. Dilihat oleh Siti Khadijah. Tapi beliau tidak bicara apa-apa. Dah biarin aja bawa keranjang. Nggak lama sudah itu diambil pula sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam satu buah batu 2 kali lebih besar dari yang pertama. Alhamdulillah, ini ada rezeki dari Allah. Ditaruh dalam keranjang. Dilihat Siti Khadijah, emas murni, 2 bingkah emas murni. Nggak lama jalan, ambil lagi 3 kali sebesar pertama. Diambil, taruh di keranjang Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ini ada rezeki dari Allah, emas murni. Udah 3 bingkah batu. Begitu yang ketiga berhenti Siti Khadijah berjalan. Ditatapnya muka Rasul. Begitu ditatapnya muka Rasul, menangis, keluar air matanya. Sambil menangis melihat wajah Rasul, dia lemparkannya keranjang. Bukan ini yang kucari ya Rasul. Cukup bagiku Allah dan Rasulnya saja. Saya nggak butuh yang begini. Itulah kondisinya. Sampai-sampai Khadijah waktu berpulang ke rahmatullah pun, yang dia punya hanya satu lembar daster. Itu pun tambalnya, kabarnya sudah 40 tambalan. Sampai-sampai Siti Khadijah panggil Siti Fatimah. Nah, sepertinya ibu sudah mendekati waktu mau berpulang. Ibu gak punya apa-apa untuk membungkus jasad ibu. Coba kamu ngomong sama ayah, kalau boleh, sorban yang dia pakai dulu waktu menerima wahyu pertama, ibu minta untuk membungkus jasad ibu. Itu saking nggak punya. Lalu kemudian tidak lama sudah itu turunlah Jibril alaihissalam. Jibril turun membawa 5 helai kain kapan. Yang satu untuk Siti Khadijah, yang satu lagi untuk Rasul, yang satu untuk Sayyidina Ali, Fatimah, kemudian Hasan. Mana untuk Husain? Tinggal satu. Begitu ditanya oleh Rasul, ya Jibril, kok 5? Satu untuk Siti Khadijah, satu untuk Rasul, satu Siti Fatimah, satu untuk Sayyidina Ali, satu untuk Hasan. Untuk Husain mana? Nangis Jibril alaihissalam. Maaf ya Rasul, Husain tidak dikafani karena dia mati terbunuh dalam peperangan. Itu masih kecil, udah dikasih tahu sama Jibril alaihissalam. Nah, kain kafan yang dibawa oleh Jibril itulah yang membungkus jasad Siti Khadijah radhiyallahu anha. Saking nggak punya apa-apa. Kalau Rasul mau,
Bukit Uhud itu bisa jadi emas semua itu. Tapi nggak apa.